Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofika Wahyuni, nomor NIM 2018 096011631. Di sini kami akan membacakan materi tentang perspektif metodologi studi pendidikan yang dibimbing langsung oleh Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI. Di mana suatu pengetahuan dapat disebut ilmiah atau menjadi suatu disiplin ilmu apabila memenuhi beberapa persyaratan. Syarat disiplin itu adalah apabila ia memiliki objek studi, memiliki kekasan metodologik, dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil studi dengan kekasan metodologik tersebut kemudian disusun secara sistematis dengan mengandalkan objektivitas. Di mana metodologi pengetahuan ilmiah, setiap disiplin memiliki kekasan metodologik yang membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lain. Metode adalah cara, sedangkan metodologi adalah kajian konsep teoritik tentang aneka macam metode beserta kelebihan dan kelemahannya. Di sini menurut Valderos tahun 2003, istilah metode dan metodologi merupakan dua istilah yang telah begitu terjalin erat sehingga sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Namun, dalam pemahaman kita perlu dapat membedakannya. Adapun pendapat John Dewey dalam bukunya How We Think, yaitu Imam Bernadib tahun 1994, bahwa pada umumnya aneka macam disiplin itu menganut metode ilmiah yang memuat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, the fairness, yaitu merasa ada masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, perumusan hipotetis. Yang ketiga, pengumpulan data sebagai bukti hipotetis. Yang keempat, penyimpulan hasil yang terpercaya. Yang kelima yang keenam yaitu pengkajian nilai-nilai umum dari kesimpulan. Metode ilmiah sebagaimana diuraikan langkah-langkah adalah dimaksud sebagai cara-cara untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Penelitian ilmiah adalah usaha yang secara sistematis mencari pemecahan terhadap problem-problemnya yang bagi manusia mengganggu, dalam kurung yaitu plague, menuntut pemikiran yang sungguh-sungguh dewasa. Ini ada banyak problem dalam kehidupan manusia yang menuntut pemecahan mendesak, lebih-lebih dalam penyelenggaraan pendidikan. Yaitu di sini your context, yaitu perbedaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dikemukakan Dito, Hadi Susanto, Suryati Sidarto, dan Dwi Siswoyo tahun 1995, mencakup 5 pokok diantaranya: 1. Pemerataan pendidikan, 2. Daya tampung pendidikan, 3. Relevasi pendidikan, 4. Kualitas pendidikan, dan 5. Efisiensi dan efektivitas. Metode penelitian ilmiah pada umumnya termasuk yang dikemukakan oleh John Dewey dan Donald Ari dan kawan-kawan. Imam Bernadib tahun 1994 menganut suatu logika berpikir yang berbunyi logiko hipotetiko verifikasi atau didukto hipotetiko verifikatif. Menurut tujuan Suryan Sumarti tahun 1987, dalam rangka menemukan kebenaran ilmiah yang dapat bertanggungjawabkan, perlu metode ilmiah yang berdasarkan pada 3 hal, yaitu diantaranya nomor 1, penyusunan kerangka berpikir berdasarkan logika deduktif. Yang kedua, pengajuan hipotesis sebagai kesimpulan dari
kerangka berpikir. Yang ketiga yaitu verifikasi terhadap hipotesis. Metode ilmiah dan pemikiran ilmiah didasarkan pada konsep simbol yang merupakan serangkaian makna yang akan disebarkan pada orang lain. Para peneliti menggunakan konsep tingkatannya lebih tinggi, yaitu konstruk untuk tujuan penjelasan ilmiah yang tidak secara langsung dapat diamati. Fenomena pendidikan sebagai objek studi pendidikan. Keberadaan pendidikan merupakan kas yang hanya ada pada dunia manusia dan sepenuhnya dibentuk oleh manusia. Tanpa manusia, pendidikan tidak pernah ada. Oleh karenanya, kebenaran pendidikan tidak hanya menembus dimensi waktu tetapi juga dimensi tempat, sehingga para ahli menyebut penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu bersifat fundamental, universal, dan fenomena. Di sini juga ada ciri-ciri pendidikan sekolah dapat diidentifikasi antara lain diantaranya yang pertama, penyelenggaraannya dilakukan secara formal baik dari segi kelembagaan, pengelolaan maupun sistemnya. Yang kedua yaitu diselenggarakannya oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang ketiga, usia siswanya relatif homogen. Yang ketiga, lama pendidikan untuk SD, MI dan sekolah lain yang sederajat adalah 6 tahun. Lama pendidikan untuk SMP, MTS dan sekolah lain yang sederajat adalah 3 tahun. Lama pendidikan untuk SMA, SMK, MA dan sekolah lain yang sederajat adalah 3 tahun. Yang selanjutnya yaitu muatan isi kurikulumnya relatif sama untuk masing-masing jenjang dan jenis. Terus yang selanjutnya, guru-gurunya disiplin berdasarkan kualifikasi akademik dan penguasaan kompetensi keguruan yang dimilikinya. Yang ketujuh yaitu kegiatan kurikuler yang diselenggarakan berupa kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, metode mengajarnya diusahakan disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan jenis materi ingin disampaikan. Yang kedelapan, selanjutnya yang kesembilan, ada evaluasi belajar dilakukan di awal, pertengahan, dan akhir pembelajaran. Yang ke-10 yaitu pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Suatu pendidik keluarga adalah salah satu suatu pendidik jalur informal yang adanya secara alamiah, tidak diselenggarakan secara khusus, yang memberikan pengalaman belajar kepada anak sejak dalam kandungan, anak-anak remaja sampai memasuki jenjang perkawinan. Suatu pendidikan keluarga diselenggarakan oleh ayah dan ibu anak selaku orang tuanya. Satuan pendidikan masyarakat adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berupa pendidikan non-formal seperti Anika, program kursus, kejar paket, bimbingan keagamaan, dan pelatihan keterampilan. Di sini juga ada jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu pendidikan. Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Ketiga, jenis pendidikan formal, non-formal, dan informal di atas. Beberapa ahli ada yang menunjukkan kepada sekolah untuk jenis pendidikan formal dan lembaga-lembaga kursus untuk jenis non-formal. Sedangkan jenis pendidikan formal wujudnya adalah pendidikan keluarga. Di sini juga ada 4 prinsip etika dalam studi pendidikan, yaitu yang pertama, 1. Hormat kepada orang lain, 2. Kesejahteraan, 3. Keadilan, 4. Kerahasiaan.
penelitian komparasi pendidikan dan fokuskan diri pada objek penelitian berupa teori dan praktek pendidikan yang berlangsung di beberapa negara yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.